Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana ya nur bin nuri hidayatik kama nawwartal arda bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siapakah yang paling beruntung yang hadir saat ini? Adalah yang sambil duduk begini hatinya yakin Allah Maha menatap dirinya, sehingga kita tidak sibuk dengan tatapan makhluk, tapi sibuk dengan tatapan Allah. Siapakah yang paling beruntung yang hadir, yang yakin bahwa Allah mendengarkan apapun yang terucap, sehingga tidak perlu merekayasa kata-kata supaya mempesona, karena Allah menilai beda dengan cara makhluk menilai. Lebih baik kita bicara yang benar dengan hati yang benar, karena kata-kata kita tidak bisa merubah apapun. Tidak ada yang bisa dirubah dengan kata-kata kita, karena yang merubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara adalah amal soleh kita, selebihnya terserah Allah menghujamkan di hati siapapun, membuat paham siapa yang dia kehendaki, memberi hidayah taufik kepada Allah tetapkan, yang Allah tetapkan. Siapakah yang beruntung saat ini adalah yang paling yakin Allah tahu isi hatinya, sehingga tidak perlu kita repot-repot menginginkan banyak hal, karena Allah tahu persis apa yang ada di hati kita. Kalau mau ingin yang Allah sukai saja, karena pasti baik. Yang kita sukai belum tentu baik. Barang siapa yang mengenal Allah dengan baik, pasti dia tidak akan kesepian, karena dia tahu wa huwa ma'akum, dan Allah bersamamu, sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan dia bersamamu. Tidak ada sedetik pun kita luput dari pengawasan Allah, kekuasaan Allah. Setiap saat seluruhnya ada dalam kecermatan pengawasan Allah, perhitungan Allah, catatan Allah, genggaman Allah. Itulah rezeki yang tidak ada bandingan. Perkara dunia ya sebegini sajalah, ya dibagikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan bukan tanda kemuliaan, karena dunia ini cuma ngaku-ngaku saja, merasa punya ini, punya itu. Dia sendiri tidak menikmati selain catatan saja, padahal kita bisa bikin sendiri catatan itu. Hadirin,
Kajian kali ini Ar-Rabb, Allah yang maha mencipta, maha mengatur, maha menguasai. 500 kali dalam Al-Quran, lebih dari 500 kali. Yang paling populer adalah surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tersambung Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am 162. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Saya tidak berani menyuruh. Terima kasih. Bagaimana tahu harus dimatikan? Sedang masuk angin hadirin. Dalam surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Allah Rabbir Rahim yang maha penyayang. Rabb itu apa? Saya akan membacakan pendapat ulama saja ya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan Rabb dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Seorang tuan atau tokoh yang ditaati di masyarakat dinamakan Rabb. Memperbaiki sesuatu dinamakan Rabb. Pemilik sesuatu juga dinamakan Rabb. Dan masih banyak makna lain yang intinya kembali kepada 3 makna di atas. Rabb kita adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya dan kekuasaannya. Dia adalah zat yang memperbaiki urusan hambanya dengan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada hambanya, dan dia penguasa yang baginya hak menciptakan dan memerintah. Jadi begini hadirin, jadi makin yakin Rabbul Alamin, Allah itu adalah Rabb, dia yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di jagat semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah. Tidak ada pencipta lagu, yang ada adalah perangkai kata dan perangkai nada. Benar? Menciptakan dari tiada jadi ada. Nah ini sudah ada. Seperti sakitnya di sini, di sini. Astagfirullahaladzim. Seperti tidak ada lagu yang lain. Jagalah hati. Itu sudah komplit kata-katanya, cuman merangkai-rangkai saja. Jadi salah kalau jagalah hati ciptaan A'agim, bukan, merangkai saja. Hak cipta itu sebetulnya hak Allah semata. Kalau kita paling merangkai-rangkai yang Allah ciptakan, benar? Karena semua ciptaan Allah, maka semuanya adalah milik Allah. Nah, Allah menciptakan kita dengan desain sesukanya. Ini desain buat saya ini. Saudara, yaitu
Tidak usah ngebanding-banding, kita punya desain masing-masing dan cobaan bagi masing-masing. Ada yang dimancungkan, ada yang disedengkan, ada yang bibirnya ditipiskan, ada yang ditebalkan. Ya suka-suka yang desain saja. Dan unik setiap orang itu. Dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang gagal, karena semuanya itu adalah kemahasempurnaan desain dari Allah. Sampai ke jempol saja, 7 miliar orang beda-beda jempol, berarti ada 7 miliar desain di sini. Masya Allah. Allah maha canggih mendesain. Dan bukan cuma kita yang didesain. Kucing, embek, marmot, semuanya. Daun juga aneka, daun besar, miring, kecil, semua desain oleh Allah. Dan semuanya sempurna, susunan sel demi selnya, atom demi atomnya, dirancang sampai detail sekali. Oh, Maha Suci Allah. Oh, suara apa itu? Suara saya, hadirin. Itulah sebabnya saya tidak mau menggonggong ya. Dulu pernah anjing kan, aduh saya tersinggung. Itu suara saya menyerupai, mirip gitu. Kenapa sapi begitu? Allah yang mengatur. Padahal kita minum susu sapi, tidak ada anak-anak kita yang membawa zat-zat kesapian. Apakah ekor atau ngobrol? Iya, pasti nggak minum ASI nih, ya nggak? Oh, kalau kita sudah yakin semua ciptaan Allah, pasti ingat ke Allahnya lama. Petir, ya Allah, Maha Suci Engkau. Dihembus angin, ciptaanmu ya Allah. Hujan, pasti tiap air hujan diturunkan oleh Allah, udah dihitung tetesannya. Dan setiap air hujan bertasbih kepada Allah, nggak akan rewel, nggak akan ngomong wah hujan, oi, tidak. Itu hanya yang rada kurang ya. Tadi sedang tablik diberi gift juga, sedang ceramah hujan, ya nggak apa-apa. Tiba-tiba angin berhembus, ada tenda yang terangkat, ya suka-suka Allah saja ya. Hujan tinggal pakai payung, sederhana bukan? Karena kita tahu semuanya udah dihitung, udah diukur oleh Allah, nggak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak sengaja. Betul? Hujan ciptaan siapa? Allah. Masya Allah, semua ciptaan Allah, termasuk kejadian. Ini lampu bikinan Allah, hanya diilhamkan kepada siapa? Mas Thomas ya. Ini juga nih. Tidak ada satupun yang ada kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diilhamkan kepada makhluk-makhluknya. Kalau niatnya baik, caranya benar, dapat pahala. Itu Mas Thomas tuh ya, kalau soleh itu marifat, pahala tuh. Semuanya milik Allah, tidak ada yang punya. Bahkan ini saya juga bukan milik saya ini. Nah, mewetan ya. Dulu mah nggak kayak gini waktu bayi ya. Nah, ini ada aki-aki hadirin. Allah yang desain, Allah ciptakan. Kalau maunya kan muda terus kita, tapi dia nggak mungkin. Nanti ketukar santri dengan saya ya. Benar? Coba kalau nenek muda terus, nanti dengan cicit, yang mana cicit, yang mana nenek, kan tidak enak dan penuh lagi dunia ini. Harus meninggal, harus tua, keriput, ubanan. Ya suka-suka yang desain. Kenapa tegang jadi tua? Kenapa tegang ubanan? Tiap uban tumbuh dicabut, uban tumbuh dicabut. Kenapa jadi botak? Ya dah memang udah waktunya beruban. Biarin atau uban mah, ya betul.
Ada yang belum nyobain tua sih, nanti sekitar umur 40-an wanita tuh suka tegang, takut tua. Udah nikmati, suka-suka yang punya, benar? Saya nih sekarang sedang diberi nikmat sakit tenggorokan. Ya sudah, kuma Allah ya. Untung cuman sebelah sini sakitnya, di sini enggak. Alhamdulillah, anget. Untung cuma 37 lewat, bukan 42. Nah, masih banyak yang harus disyukuri. Banyak pertolongan Allah. Dengan begini aja datang tadi. Saya pakai ini botol kasih jeruk di dalamnya vitamin. Saya datang. Oh ya Allah, jeruknya di mana? Botolnya siapa yang bikin? Datang Allah yang ngerjakan. Betul? Tiba-tiba datang anak, Bapak ini masak bubur. Ayamnya di mana? Ibu ayam yang melahirkan siapa? Mumpul, nasinya dari mana? Udek-udek dan celok. Enak pisan hirup teh betul. Halo? Allah ngurus, baru dikasih sakit dikit segala datang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pasti banyak hikmah. Jadi milik Allah ya, semuanya milik Allah. Badan, anak, istri, suami, rumah. Sekarang titipkan ke kita, besok lusa bisa dititipkan ke yang lain. Betul? Seperti uang di dompet milik siapa? Kenapa saudara beras? Kalau itu mah ada milik saya. Pindah-pindah deh rezeki itu ya, kasih 100.000 tukar-tukar, nanti pindah ke angkot, benar? Nanti pindah ke tukang parkir ya, di situ pindah ke sini masuk ke kenceng. Nah itu rada jadi itu ya. Terus nanti jajan ke sana, terus pindah-pindah, pulang nggak ada lagi, besok lusa ada lagi, kan begitu. Kita nggak bisa dipegang terus, nggak bisa naik angkot gimana, harus pindah, benar? Sing enak mangaya angkot sok gimana, memang begitu. Jadi jangan ribet di hati itu ya, sing enak perpindahan, sekarang pindah ke sini, nanti pindah ke sana, dan enggak lama, betul? Kerja sebulan, gajian. Wah, berapa lama coba megangnya? Sampai ke rumah, ya mak, indah. Sebulan banting-banting tulang, hanya pegang beberapa jam, betul? Dari kantor, si ibu Allahu Akbar, alhamdulillah. Coba lebih cepat lagi. Ya baru dah bayaran, bibi tak gaji, jam kontrakan. Tunggu lagi bulan depan. Gitu. Anak gembira bawa ke sekolah, pindah, guru gembira setorkan ke bank. Jangan terlalu serius ya. Halo? Sing nikmat, sekarang pindah sama kamu nih ya. Nah, bayar. Jadi kalau jual beli dagang teh sing enak hati. Oh ya Allah. Sekarang bagian ini yang megang. Gembira, yang penting jadi amal, dapatnya jadi amal, keluarnya jadi amal, kan itu betul kan? Yang awet kan amalnya, bukan uangnya. Menjemputnya jadi amal, udah dapat jadi amal, distribusi ya sudah, itu bekal pulang kita. Uangnya pangkag gingki gue gitu. Memang ada berita sedih dari Bank Indonesia, mungkin sudah dengar ya. Ketika ada reuni dari percetakan uang negara, masih ingat ini? 100 ribuan dengan 1000-an, ketemu lagi mereka. Yang 100.000 teh lihat yang 1000-an teh prihatin. Kenapa kamu kumal gitu? 1000-an ini locek, kata yang 1000-an teh maklum dah saya mah perpindahannya dari duafa kenek WC umum
Kemudian kembalian tukang ngamen. Nah, saya gaulnya dengan yang gitulah, serba terbatas. Oh, beda dengan saya dong. Kalau saya masih antara pejabat, artis, orang kaya, makanya saya fresh terus. Ya cuman saya mah walaupun gini juga rada sering ke masjid, kata yang seribuan tuh ya. Hari kamu suka ke masjid, nah itu saya teh jarang katanya. Saudara ngetawain apa? Semuanya milik Allah, dikuasai Allah, dipelihara oleh Allah. Itu Rabb. Jadi Allah tuh tidak hanya menciptakan cul, enggak. Dia menciptakan kita lengkap dengan pengurusannya setiap saat. Hadirin, ini kita hidup tuh setiap saat, sel-sel kita tuh hidup setiap saat, diurus. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat 29. Semua yang di langit dan di bumi meminta ke Allah. Setiap saat Allah dalam kesibukan ngurus segala-galanya. Dihidupkan, dimatikan, disehatkan, ada yang diuji sakit, dilapangkan, dikasih, digembirakan, dibuat semua ini keurus oleh Allah. Dan kita mah nggak bisa ngurus, betul? Dan Allah menciptakan kita tidak hanya hardware, tapi juga software. Seperti sedih, sedih tengarti ujuk-ujuk. Kirembahnya apa itu, kita nggak ngerti dari mana sedih. Atau jatuh cinta tiba-tiba meriang lihat seseorang rai. Naon eta dia? Nah rai-raian ya nggak? Kenapa lihat ucing tidak rai-raian ya nggak? Benar. Ini kan kita nggak ngerti ini ada apa pada diri ini. Atau cemburu, wong, atau jengkel. Ini kita nggak pesan punya perasaan itu. Ini Allah yang bikin. Makanya kalau kita nggak kembali ke Allah, ke penciptanya, udah pasti pening. Yang belum nikah, nggak ada pasangannya, padahal udah banyak keinginan, nggak kembali ke Allah, liar hati. Tapi kalau kembali ke Allah, ya Allah, Engkau membuat saya punya nafsu, pasangan nggak ada, atau gimana ya Allah? Oleh Allah teh dijawab, tiba-tiba yang di samping teh pas membahas saum. Bagi yang belum nikah saum, itu jawaban dari Allah. Saya lewat temen yang saum, tapi masih pening itikaf. Nanti Allah bisa kasih lewat tidur, benar? Dan Allah juga udah tahu atuh kita pening, bagi yang pening ya. Tapi udah jarang dikembalikan ke Allah, jadi pusing sendiri. Jadi siapa yang ngurus kita setiap saat? Pernahkah Allah cuek ke kita sehari aja? Kan nggak diurus gitu? Nggak mungkin, kacau. Sejam gitu Allah cuek ke kita? Jawab, enggak. Sedetik juga enggak. Jadi kita ini Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, karena memang kita dalam genggamannya. Siapa lagi yang ngurus kita? Kita sendiri nggak bisa ngurus, boro-boro ngurus, tahu juga enggak. Apa yang mau kita urus? Suruh nyuci usus ayam aja kita sebel, apalagi usus sendiri. Benar? Jadi Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Allah tahu keperluan kita. Jawab hadirin, jangan suka ragu-ragu. Allah tahu yang tidak jawab. Allah maha melihat. Ini di luar kekuasaan kita tuh Bu. Kalau ini ngurus diri, gimana kalau lagi tidur? Siapa yang ngurus ya? Kalau kita harus ngurus diri repot Pak. Waduh, kedip buka,
Jadi lu cangkel ya. Aus gelek, aduh itu paru-paru salah masuk keluar. Masuk punya telan, aduh ambil rokrak. Aduh repot, belum jantung berdetak, aduh capek ya. Tolong, capek ya. Katanya saya capek, aduh repot. Yang anaknya 5 kan, aduh ngedetakin jantung. Kalau anak tidur ya kan capek. Benar? Jadi siapa yang ngurus kita setiap saat? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau lihat itu teh aduh kayak dicelup kita. Allah yang mencelupkan dalam samudra nikmat, mata berkedip, pori-pori kita bisa ngeluarin keringat, nggak ada apa-apanya lah, sakit dikit dibanding nikmat yang ada, benar? Jerawat juga paling satu ya, dan kecil, nggak ada yang jerawat lebih gede dari kepalanya, betul? Nah Allah juga udah tahu, Masya Allah. Terus Allah yang mencipta, mendesain, membentuk, Allah juga yang mengurus, Allah yang memiliki diri kita, dan Allah yang memelihara kita. Nah, tarbiyah Allah kepada kita tuh ada 2 jenis. Ada tarbiyah umum, jadi kepada siapapun Allah urus, mau iman, mau tidak iman, semua. Israel, Amerika, Perancis, termasuk yang ngegambar Nabi Muhammad itu, ya itu juga makhluk ciptaan Allah dia, ya. Dia bagian ujian bagi kita. Marah kita boleh marah, tapi marahnya harus pas, jangan sampai marah yang jadi masalah baru. Tentara-tentara Israel semuanya ciptaan Allah, betul? Siapa yang ngasih makan selain Allah? Jadi waktu mereka mengadakan rapat, Allah tahu tidak? Yang benar, rapat gelap di ruangan gelap gulita, Allah tahu tuh. Mereka bisik-bisik sampai nggak kedengeran nama yang dibisikinya. Nggak ada rahasia. Makanya bagi ahli ma'rifat mah, semua musuh juga adalah ladang amal bagi kita. Jadi melihat mereka itu bukannya takut, tapi lihat, oh ini ladang bagi saya, ladang dakwah, ladang berjuang. Kalau peperangan kan peluru, bom, roket, kira-kira Allah tahu tidak lalu lintas peluru? Jawab hadirin, tahu tidak? Kira-kira peluru ketukar-tukar enggak? Enggak. Yang bakal kena, kena. Yang enggak kena, aduh sedikit lagi. Memang bukan jatahnya. Tiba-tiba teng kena helm. Kena helm. Tung. Nah, memang yang kedua itu jatah dia. Yang pertama pembuka, karena kehalangan helm jadi teng. Emang begitu hadirin. Dan nggak ada yang nggak diketahui Allah. Kalau nanti sudah sampai ke tingkat keyakinan begitu, kalau gitu apa perlunya tiarap? Tiarap mah ibadah, ya. Menjauhi dari yang membinasakan diri. Kita ikhtiar mah ibadah. Kita harus kerja keras ibadah, tapi ada yang ngatur mah Allah. Kurang gimana doanya para sahabat, tetap ada yang meninggal jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terbunuh. Tidak jelek terbunuh mah. Yang jelek mah membunuh tanpa alasan yang benar. Jadi Allah tahu tidak masalah kita? Yang benar. Kenapa saudara pusing? Karena dipikirin sendiri. Kalau kita udah tahu masalah ini terjadi izin Allah, ya tinggal kembali ke Dia. Wa aslih li sya'ni kullahu
wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Rabb, jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Allah mendengar yang berkata begitu? Dengar, pasti didengar. Ini dia sedang mendengar kita sekarang ya. Allah subhanahu wa ta'ala nggak ada yang luput. Percakapan apapun, mau halus, mau bisik-bisik, mau di dalam hati, sama saja. Allah maha mengetahui segala-galanya. Makanya yang pacaran-pacaran, telepon-teleponan ya, neng, ayo saha, ya Allah, susah, bogoh ka santri mah kieu Allah wae. Ya kumaha tuh da Kang, gimana? Neng kieu akang teh bogoh Kang, jangan banyak ngerayu Kang. Kita teh belum tentu jodoh. Mau ngerayu setakar kebek juga, kalau nggak jodoh mah nggak jodoh, mending istiqoroh Kang. Tapi akang teh cinta pisan ka neng, justru neng teh cinta ka akang mah. Kumaha da dibeten-beten ge susah Kang, susah da, hati mah milik Allah. Kurang kumaha akang neng, ya abdina kurang bogoh. Gimana hadirin, da Allah yang ngebulak-balik hati, betul? Nggak usah pakai ngerayu Kang, dan nggak usah banyak gaya. Da Allah juga tahu itu jaket pinjam, sepatu pinjam ya. Biasa-biasa Kang, istiqoroh aja. Kalau emang jodoh jadi, enggak tuh nggak apa-apa dah. Belum tentu baik yang diinginkan. Tapi akang teh persaingan ketat je, tenang Kang. Allah mah telir ku persaingan hambana ya kan. Nggak ada yang meleset jodoh mah. Gara-gara duduk deketan gini meleset nggak? Enggak, tenang we. Duh, enak begitu. Tuh gembira, yes katanya. Ini jawaban udah 2 bulan saya tertekan ya kan? Karena persaingan ketat ya. Pokoknya kalau kebanyakan mikirin calon, nggak mikir Allah, pasti tegang. Tapi setiap ingat ke makhluk, ingat ke penciptanya, lebih tenang. Ingat ke keinginan, ingat ke Allah penguasa keinginan, Rabb kita, tenang. Ingat keinginan, nggak ingat Allah, gelisah. Takut sesuatu, nggak ingat Allah, resah. Takut sesuatu, ingat Allah, Allah tahu, Allah kasih tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Lebih enak. Memang begitu mestinya. Kita ini tidak disuruh loh menyelesaikan persoalan sendiri. Udah bodoh segala dipikir, pasti pusing ya enggak? Bukan menghina hadirin. Ini kan kita tuh jahil, bodoh, ilmu kita dikit, betul? Udah miskin sok kaya pasti stres. Udah lemah sok perkasa pasti gelisah. Dah, akui aja di hadapan Allah kita bodoh, kita nggak punya apa-apa, kita ini lemah, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu rububiyah Allah. Jadi terhadap siapapun, itu Singapura, Amerika, Kanada, Cina, semua itu ciptaan Allah. Ya, nggak milih mereka lahir di Tiongkok, nggak pilih orang Amerika bule, sebagaimana kita nggak milih coklat tua kayak gini, betul? Ini serius hadirin. Jadi nggak boleh, itu Ahok Cina loh, nggak pesen jadi Cina itu kata Mang Ahok, siapa? Mas Basuki, apa salah saya nggak pesen, nggak boleh. Itu mah udah ketendak Allah. Kayak saya jadi orang Sunda nggak pesen. Ada yang lahir misalkan di Jawa Barat tapi jadi bebek, nggak juga begini hadirin. Maaf hadirin, ada bebek di sini. Dan nggak pesen bebek juga. Makanya ke ucing garong jangan ngambek, dasar ucing garong saya tuh pesen jadi ucing garong. Nggak boleh ya. Dah ucing mah ya begitulah, ada episode-episode. Nah hadirin, semuanya diurus, dikasih makan, dikasih jodoh, kasih bahagia. Cuma ada tarbiyah yang kedua yang paling penting, yaitu tarbiyah bagi orang yang dicintai Allah. Nah ini
pemeliharaan Allah kepada kekasih-kekasihnya ini, para aulianya ini beda. Mau maksiat oleh Allah tadi persulit, bahkan keinginan dunianya juga oleh Allah jadi nggak banyak keinginan. Orang mah pengen Ferrari, pengen apalah mobil, dia mah enggak. Itu tuh karunia Allah hadirin. Dicabut keinginan barang mewah, dicabut keinginan barang-barang yang memperberat hisab, itu pemeliharaan dari Allah. Karena kalau kita udah senang kepada kemegahan, kemewahan, wah, di dunianya juga sengsara, karena makin mahal kan makin cemas, ya, ya kan? Siapa yang gelisah di sini? Yang kesini pakai sendal baru atau sepatu baru, mahal dan belum lunas. Kalau yang kesini sendal jepit kiri dua-duanya mah relax. Maaf hadirin, makin mahal tuh ada kecenderungan pengen pamer, takut rusak, takut hilang, betul? Itu siksaan sendiri tuh. Ada yang oleh Allah tuh nggak dibuat aja pengen yang mewah-mewah tuh. Jamaah yang penting mah kecepatannya standar. Nggak mahal gaya, nggak terlalu cepat tetap masalah ya kan? Apa karena mau jamaah wus gitu jam 2 ya ini mahal ya? Enggak, tetap dia ikutan dengan jam murah, benar? Ini serius hadirin. Jadi kalau saudara nggak banyak keinginan yang tidak manfaat, itu pemeliharaan Allah. Teman-teman pada pacaran, dia mah nggak pengen pacaran, pemeliharaan Allah itu. Ini pada ngerokok gaya, ini nggak dibikin oleh Allah pengen ngerokok. Naon ngerokok, nggak ada kerjaan, kenyot tiup, kenyot, asa nggak jelas ya kan, sedot tiup, sedot tiup. Ini serius hadirin, ini dibuat oleh Allah nggak pengen ngerokok, itu pemeliharaan tuh. Dan udah gitu uangnya tuh oleh Allah mau bisnis diatur, enggak ke sini, enggak ke situ, karena enggak barokah. Memang enggak banyak uangnya, tapi barokah. Kalau rezeki berkah tuh hati tenang. Kalau rezekinya berkah itu ibadah enak. Rezekinya bisa bawa ke ibadah. Kemudian kalau rezekinya barokah, manfaat ke orang banyak, enggak ngiket di hati itu. Maunya jadi bekal pulang akhirat aja. Dikasih makan ke anak-anak, anak jadi baik, ya nama kita lebih bagus dari rezeki kita. Kalau barokah begitu. Kalau nggak berkah, di rezekinya mobilnya mahal tapi yang punyanya murahan, ya. Ada pezina pelacur punya mobil 500 juta tapi dia ya mungkin 50.000, 500.000, nggak ada harganya. Koruptor uangnya banyak tapi dia sendiri maling, betul? Tapi orang yang jujur uangnya dikit, namanya tinggi, kemuliaan, barokah namanya. Nggak penting banyak uang tuh hadirin, yang penting mah cukup, itu teh dari berkah. Gaji 25 juta dengan gaji 3 juta, mana kira-kira yang bisa menenangkan? Aduh, sieun salah jawab. Ngomong 3 juta jadi diijabah 3 juta ya. Padahal saya pengen 25. Tunggu hadirin, kalau 3 juta ini dicarinya dengan benar, ya, tidak ada licik, tidak ada nipu, tidak ada bohong, tidak ada sumpah palsu, 3 juta bisa tenang. Anak-anak dipinterkan, beasiswa, badan disehatkan, nggak penyakitan, nggak beli obat. Sekarang 25 juta. Nendang bola, bolanya kena kaca BMW, 15 juta tah ya. Anak pakai sepeda mini dikusruk, operasi 8 juta. Udah berapa tuh? Nah, gak ngepek pak.
Bapak bersin tarik teuing hidung coplok wae. Lebih bahaya lagi ya. Kalau Allah mau apa 25 juta mah nggak ada apa-apanya, bener? Kasih penyakit 30 juta udah tekor tuh. Jadi jangan merasa aman dengan jumlah dan jangan gaya dengan jumlah ya. Kita mah aman itu oleh jaminan Allah, bukan oleh tabungan, bukan oleh deposito, bukan oleh emas. Boleh nabung tapi nggak boleh merasa terjamin. Udah berapapun tabungan sekejap juga habis kalau Allah mau ambil. Betul? Betul? Pemeliharaan Allah, teman-teman pada pacaran ini enggak weh, tuh pengen. Padahal tiap pacaran itu kan boros pikiran, pacaran itu boros pulsa, betul? Siapa yang jawabnya menjiwai gitu? Boros dosa. Ada yang dipelihara oleh Allah? Enggak weh. Mau baca yang enggak manfaat dibuat enggak pengen. Mau nonton sepak bola jam 2 dibikin tidur. Jadi ada pemeliharaan dari Allah yang membuat enggak pengen berbuat maksiat itu, dipersulit. Pemeliharaan dari Allah dibuat mudah paham agama, diberi nikmatnya baca Quran, ada guru yang memperhatikan, ada teman yang memperbaiki. Dikit bikin salah, mbak maaflah, jangan terlalu banyak bicara, nanti bisa berkurang pahalanya. Ngomong dikit ada yang ngingetin, ngeceng dikit kapureupeun, aduh kasar. Ada itu teh barokah hadirin. Orang yang oleh Allah dijaga mah bikin dosa dikit juga ditegur, diingetin. Mau malas susah ya. Begitulah pemeliharaan Allah. Diberi nikmat ibadah, rezekinya dipilih yang halal barokah, dikasih bisnis yang tidak melalaikan ke Allah. Oh kalau udah gitu mah kasih sayang Allah. Dikasih pendamping hidup yang kalau lihat tuh jadi ingat Allah. Kalau bicara nambah ilmu, nambah amal. Kalau lihat kelakuannya ingat akhirat. Udah barokah tuh. Dikasih oleh Allah lingkungan teman-teman yang membuat kita ingat. Udah pertolongan Allah lah. Gitu. Jadi yang namanya karunia itu jangan identik dengan uang, rumah, bisnis, jumlah, pangkat, jabatan, gelar. Itu mah tarbiyah umum dibagikan kepada siapapun. Tapi kalau makrifat, punya teman, punya guru yang ngedidik kita jadi kenal ke Allah, punya teman yang bisa mengingatkan, punya usaha yang halal barokah, itu tidak ada bandingannya ya. Jadi senang ke masjid, lain senang ke diskotik, kita nggak nafsu ke diskotiknya, senangnya ke masjid. Alhamdulillah. Baik Ustaz, silakan dibacakan. Apa itu? Buat siapa? Buat saya. Wah. Bismillah. Dari siapa hadirin? Seumur-umur ceramah baru sekarang. Ada yang ngirim ini? Alhamdulillah. Untuk A? Alhamdulillah. Boleh dilihat isinya? Karena pindah ke sini kan tidak jelas buat siapanya. Untuk saya ini A Agim. Alhamdulillah. Boleh dilihat ya. Allah tahu saya senang serabi ya enggak. Favorit saya kan serabi yang ada oncomnya ya enggak. Tahu dari mana Kang? Tukang serabi ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Sunahnya saya harus ngebalas kebaikan minimal dengan doa ya. Makasih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku juga menjadikannya sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjuki kalian. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian lapar kecuali orang yang aku beri makan. Karena itu mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku beri makan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Karena itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberimu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa. Oleh sebab itu mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah memberikan mudarat kepadaku. Seandainya dapat, tentulah kalian telah memudaratiku, dan sesungguhnya kalian tidak akan pernah dapat memberi manfaat kepadaku. Seandainya dapat, tentulah kalian telah memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua yang terdahulu dari kalian dan orang yang terakhir dari golongan manusia dan jin seluruhnya bertakwa sebagaimana orang yang paling takwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu dari kalian dan orang yang terakhir dari golongan manusia dan jin seluruhnya durhaka sebagaimana orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang terdahulu dari kalian dan yang terakhir dari golongan manusia dan jin seluruhnya berdiri berkumpul di suatu lapangan yang luas, lalu mereka semuanya meminta kepadaku, dan aku penuhi setiap apa saja yang dimintanya, niscaya hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali hanya seperti air yang menetes dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, semua amal kalian pasti akan aku perhitungkan untuk kalian, kemudian aku memberikan balasannya kepada kalian. Barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, bersyukur kepadanya, dan barang siapa mendapati selain itu atau keburukan, maka janganlah ia mencela orang lain kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Berbahagialah yang memiliki keyakinan seperti itu. Dia pasti tidak akan minta-minta ke makhluk, karena tahu makhluk itu sama-sama tidak punya apa-apa. Dia pasti minta ke Allah setiap saat, apapun, karena apapun yang kita inginkan hanya ada dalam kekuasaan Allah dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan kita harus tahu bahwa siapapun yang mau menolong kita, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi, walaupun hanya memberikan sebutir nasi. Dan bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita. Kalau Allah tidak kehendaki kita celaka, tidak akan terjadi. Kita ini milik Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan kita tanpa izinnya. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali pemilik diri kita yang membuat kita mati, lewat siapa yang Dia kehendaki. Dan harus kita ingat bahwa ketaatan kita itu hanya buat kita sendiri. Allah tidak perlu ketaatan kita. Allah suruh kita berbuat baik untuk kita. Allah tidak perlu apa-apa. Dia penguasa jagat semesta. Siapa kita di dunia yang kecil ini? Kita ini kecil. Ini masjid cukup besar. Di kota Bandung masjid ini hanya sebuah titik saja.
Di Jawa Barat masjid ini titik yang tidak terdengar suaranya. Di Asia nggak ada apa-apanya. Di dunia we are nothing. Itu bahasa Inggris, hadirin. Saudara, kalau sekali-kalinya saya bahasa Inggris, saya biasa aja tuh, jangan. Nah, itu juga bahasa karangan Allah, ya. Nggak gaya bahasa Inggris, tapi ya sekali-kali lah ya. Apa tadi? We are the champion, nothing. Di dunia ini nggak ada apa-apanya, mau presiden, mau panglima, mau apa, nggak ada apa-apanya, disimpan di laut juga kemarin. Dunia ini dengan matahari ukurannya 1,3 juta. Dunia barulah sebesar matahari. Dan matahari kita, ciptaan Allah ini, ada di gugusan bintang galaksi Bima Sakti, gugusan bintang tempat kita ada. Dan itu bermiliar-miliar bintang. Dan salah satu bintang yang besar ukurannya 115 triliun bumi yang kelihatan dari dunia ini bercahaya kelip, itu 115, sekian triliun bumi. Dan gugusan bintang ini di langit ini begitu banyak. Allahu Akbar. Tidak hanya Bima Sakti, ada gugusan bintang yang tidak terjangkau, dan semuanya diciptakan Allah, diurus Allah. Dan dahsyatnya langit ini, itu hanya baru satu langit di antara 7 lapis langit yang Allah ciptakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kecil segala-galanya. Bisnis kecil, apalagi acara TV, main catur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan tidak ada tuh yang berkumandang di atmosfer ini selain Allah Maha Besar. Semuanya kecil, dunia kecil, orangnya apalagi, benar? Makanya kalau dengar azan ya, kita menghadap ke penguasa jagat raya semesta ini, pemilik segala-galanya, penentu, dia yang maha agung. Ini kita belum bicara tentang kursi Allah, ya, kursiyus samawati wal ardh. Belum bicara tentang arsy. Hanya dengan satu lapis langit saja sudah tidak ada apa-apa. Mau soleh semua sedunia, enggak ngepek. Soleh mah buat kita, bukan buat Allah. Betul? Mau durhaka semua, ya Allah, mau sholat abdi sok, enggak. Mau ngejago ke Allah, mau jailin gitu, melukis dan sebagainya, enggak lama. Lihat tuh presidennya siapa? Perdana Menteri Israel yang oleh Allah dibuat mati tidak, hidup tidak. Siapa? Ariel Sharon. Sudah sampai seperti tengkorak. Itu sakaratul maut terlama mungkin. Ya, semudah bagi Allah. Hadirin sekalian, inilah kekayaan termahal. Kenal, yakin ke Allah, tunduk patuh, pasrah. Udah, kalau udah begitu kita akan bisa sempurna ikhtiar di dunia ini, karena bakal dibimbing oleh Allah. Kita kan bakat kita beda-beda, posisi kita beda-beda. Yang jadi pebisnis yang soleh, yang bersih, barokah. Jadi yang jadi guru yang soleh. Yang jadi ibu rumah tangga, wah dibimbing oleh Allah jadi ibu rumah tangga. Nggak terkenal, nggak apa-apa lah, terkenal di dunia nggak ada apa-apanya, betul?
Tapi kalau kita dicintai Allah, terkenal di langit. Kalau Allah sudah cinta ke seorang hamba, uhibbu fulan, Allah beritahu malaikat Jibril juga cinta. Nanti Ustaz buat tolong bacakan hadisnya. Nanti penduduk langit, penduduk dunia paling berapa miliar ya, tapi penghuni langit ini kekasih Allah. Makanya para waliullah itu kekasih Allah yang takwa dan terus dalam ketakwaannya, meninggal tuh nggak dimakan tuh oleh belatung. Gimana belatung berani ngegigit kekasih Allah? Betul? Belatung kan kerjanya bertasbih aja dan menggigit siapa yang harus digigit ya. Terima kasih hadirin.